Kekayaan, kedengarannya kayak cerita fiksi, ya. Tapi kisah ini beneran terjadi. Dan bukan cuma harta yang dia kejar, tapi juga sebuah benda yang mungkin bagi kita biasa aja. Tapi bagi dia, harga dirinya ada di situ, sebuah iPhone 16. Tapi sebelum cerita dimulai, lihat intro ini dulu. Di sebuah kampung kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang wanita bernama Lastri. Usianya baru masuk kepala 3. Parasnya cantik, tutur katanya halus, dan setiap langkahnya seperti menyimpan rahasia. Warga kampung sering bilang, kalau Lastri itu kayak bukan orang sini. Wajahnya tenang, anggun, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang nggak bisa ditebak. Lastri adalah istri dari Wawan, pria sederhana yang sehari-hari jualan nasi goreng keliling pakai gerobak tua peninggalan bapaknya. Usia Wawan 30 tahun, tapi wajahnya kelihatan lebih tua karena beban hidup yang nggak pernah kasih jeda. Wawan sayang banget sama keluarganya. Apapun dia lakuin demi istri dan anak-anaknya, Lisa dan Lucy, si kembar perempuan yang masih duduk di TK. Lisa dan Lucy, gadis mungil yang selalu pakai pita warna pink di rambutnya. Kembar identik, lincah, ramah, tapi sedikit pemalu kalau ketemu orang baru. Mereka sering main layangan bareng anak tetangga, atau duduk manis nunggu bapaknya pulang jualan sambil bawa es lilin. Rumah mereka kecil, dindingnya dari anyaman bambu, tapi penuh dengan suara tawa. Meskipun dompet kosong, awalnya keluarga kecil ini kelihatan baik-baik aja. Lastri tiap pagi nyapu halaman, masak sayur asem, dan mandiin anaknya sambil nyanyi lagu Jawa. Tapi pelan-pelan, perubahan mulai kelihatan. Lastri nggak lagi sering senyum. Tatapannya mulai kosong. Dia sering duduk di dapur sambil ngelamun. Mukanya kayak orang yang lagi berdebat sama dirinya sendiri. Malam hari, Wawan kadang bangun karena dengar Lastri nangis pelan. Tapi tiap ditanya, jawabannya selalu sama. "Gak apa-apa, Mas. Cuma kecapekan aja." Tapi Wawan tahu, itu bukan cuma capek. Ada sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti hati istrinya, dan dia nggak bisa bantu karena ya, dia cuma tukang nasi goreng. Yang hasil jualannya kadang nggak cukup buat beli beras. Waktu terus berjalan, dan hidup keluarga kecil itu makin hari makin berat. Usaha Wawan jualan nasi goreng yang dulunya lumayan rame, sekarang sepi pembeli. Entah kenapa orang-orang kaya udah nggak tertarik lagi makan dagangannya. Kadang Wawan keliling sampai tengah malam, tapi balik cuma bawa recehan yang bahkan nggak cukup buat beli susu anak-anaknya. Lastri mulai gelisah. Setiap pagi, dia buka lemari dapur yang isinya cuma tinggal 2 butir telur sama setengah plastik beras. Air matanya sering netes diam-diam, tapi dia tahan sampai satu hari, anak bungsunya Lucy jatuh sakit. Demam tinggi, badannya panas kayak bara api. Lisa pun ikut-ikutan rewel, mungkin karena khawatir sama kembarannya. Tapi Wawan gak punya uang buat bawa mereka ke dokter. "Mas, kita harus bawa Lucy ke puskesmas. Aku takut." Suara Lastri lirih, tapi tegas. Wawan cuma bisa mengangguk. Tapi begitu buka dompet, isinya cuma uang kertas ribuan yang udah lecek. Gak cukup buat bayar obat. Akhirnya dia putuskan buat minjem ke keluarga. Tapi bukannya dapat bantuan, malah dimaki. "Ngapain Lastri kamu pertahanin? Cantik-cantik kok hidup susah. Udah, suruh aja dia kerja di kota. Ngapain kamu jualan nasi goreng? Gak bakal kaya juga." Wawan pulang sambil nahan rasa malu. Tapi yang paling bikin dia hancur adalah tatapan Lastri waktu dia pulang dengan tangan kosong. Seolah-olah harapannya ke suaminya udah hilang total. Sejak malam itu, Lastri mulai berubah. Dia nggak banyak bicara. Wawan makin sering pergi sampai larut malam. Bukan buat jualan, tapi buat nyari pinjaman. Dari tetangga, kenalan, bahkan orang yang dia baru kenal. Tapi semuanya nol besar. Sampai akhirnya dia ketemu sama tukang bank keliling. Bank keliling itu bukan sembarang orang, mukanya serem, giginya kuning,
dan tatapannya tajam. Tapi dia ngasih pinjaman dengan syarat yang gampang. Tinggal tanda tangan, duit langsung cair. Wawan langsung ambil karena pikirannya cuma satu, Lucy harus sembuh. Tapi ternyata di balik itu semua ada harga mahal yang harus dibayar. Bunga pinjaman naik tiap minggu, dan kalau telat bayar, debt collectornya datang. Bukan cuma datang, tapi juga ngancem dan teriak-teriak di depan rumah. Bahkan suatu malam, salah satu dari mereka sengaja nyentuh tangan Lastri waktu ngasih amplop. Senyumannya aneh, licik. Lastri langsung tarik tangannya, jijik, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dari situ Lastri mulai sadar bahwa hidupnya sekarang bukan cuma soal miskin, tapi juga soal harga diri yang mulai diinjak-injak. Dia merasa sendiri. Nggak ada yang bisa dia andalkan lagi. Suaminya dianggap gagal. Anaknya sakit-sakitan, rumahnya kayak neraka yang pelan-pelan membakar batinnya. Dan di titik inilah, niat buruk pertama kali muncul di hatinya. Hari-hari berlalu, dan Lastri makin sering duduk termenung di depan rumah. Matanya merah, rambutnya kusut, dan tubuhnya makin kurus. Tapi bukan cuma karena lapar, tapi karena pikirannya nggak pernah berhenti berisik. Di dalam hatinya, kayak ada dua suara yang terus berantem. Satu bilang, sabar ini cuma ujian. Tapi suara satunya lebih keras, lebih gelap. Sampai kapan kamu mau hidup kayak gini? Wawan makin sering pulang larut malam. Kadang dia nggak pulang sama sekali. Bukan karena selingkuh atau kabur, tapi karena dia ngojek buat nutupin cicilan. Lastri ngerti itu. Tapi yang dia rasain bukan kagum, bukan terharu. Malah kesel, karena walau Wawan kerja keras, hasilnya nggak pernah cukup. Selalu kurang, selalu bikin dia harus ngencengin ikat pinggang lagi dan lagi. Suatu malam debt collector datang lagi. 3 orang laki-laki tinggi besar dengan suara keras dan tatapan menghina. Mereka berdiri di depan rumah sambil teriak-teriak minta pembayaran. Lisa dan Lucy ketakutan, mereka nangis sambil pelukan di pojok rumah. Lastri keluar sambil bawa amplop berisi uang sisa jualan gelang kecil-kecilan. Tapi uangnya kurang. Salah satu dari mereka nyengir sambil berkata pelan, "Kalau duitnya kurang, badannya aja boleh. Toh, ibu cantik banget." Lastri langsung nutup pintu, mukanya gemetar antara takut dan muak. Tapi itu malam jadi titik balik buat dia. Malam itu, setelah anak-anak tidur, dia duduk di pojokan dapur. Dan dalam hati kecilnya muncul niat yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Niat untuk keluar dari kemiskinan dengan cara apapun. Beberapa hari kemudian, waktu Lastri lagi beli beras di warung depan, dia dengar obrolan 2 ibu-ibu tetangga tentang seorang wanita dari desa sebelah. Namanya Risa. Dulu hidupnya pas-pasan, suaminya pemabuk, anaknya 2, tapi sekarang dia punya mobil, toko baju online, dan katanya sering ke kota beli barang branded. Semua orang bilang dia kayak mendadak. Lastri penasaran. Malamnya dia kepoin akun media sosial Risa. Foto-fotonya mewah. Pakai iPhone 16 Pro Max, jalan-jalan ke Bali, mukanya full makeup. Beda banget dari Risa yang dulu dia kenal. Karena mereka sebenarnya pernah satu SMA. Beberapa hari kemudian Lastri nekat kirim pesan ke Risa. "Riz, kamu sukses banget sekarang. Boleh nggak aku ketemu? Aku butuh ngobrol." Ajaibnya Risa bales, "Boleh, tapi jangan ajak siapa-siapa. Kita ketemu di warung kopi jam 9 malam." Dan di sanalah semua cerita gelap dimulai. Lastri duduk berhadapan dengan Risa, yang sekarang makin cantik dan percaya diri. Wajahnya bersinar, tapi matanya ada sesuatu yang aneh. Kosong. Risa senyum, lalu buka pembicaraan dengan suara datar. "Kamu mau keluar dari hidup susah, kan?" Lastri cuma mengangguk pelan. "Berarti kamu harus siap kehilangan sesuatu. Kayak itu nggak gratis, Las. Selalu ada tumbalnya." Awalnya Lastri pikir itu cuma kiasan. Tapi Risa cerita semuanya dengan tenang. Tentang perjalanannya ke Gunung Kawi. Tentang tumbal yang dia serahkan. Tentang anak pertamanya yang sakit mendadak lalu meninggal. Dan beberapa hari setelah itu, uang datang terus-menerus tanpa henti.
Awalnya aku juga nangis, Las. Tapi sekarang, aku nggak nyesel. Karena dari awal hidup itu emang tentang memilih. Lastri pulang dengan hati kacau. Tapi dalam pikirannya, sesuatu mulai terbentuk. Bukan ketakutan, tapi rasa penasaran. Seolah-olah suara dalam kepalanya berkata, "Kalau Risa bisa, kenapa kamu enggak?" Setelah pertemuan itu, malam-malam Lastri terasa berbeda. Dia nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali pejamkan mata, wajah anak-anaknya muncul. Tapi suara Risa juga terus bergema di kepalanya. Kaya itu nggak gratis, selalu ada tumbalnya. Kata-kata itu seperti racun manis yang makin lama makin masuk ke dalam hatinya. Lastri mulai sering menghilang dari rumah. Kadang pura-pura belanja, kadang bilang mau ke rumah saudara. Tapi sebenarnya, dia diam-diam sering ke desa sebelah, nyari tahu soal Gunung Kawi. Dia nggak berani langsung tanya ke Risa lagi. Tapi dari cerita-cerita warga, dia dapat petunjuk samar. Kalau mau kaya lewat jalan gelap, ada sosok dukun di kaki Gunung Kawi yang bisa membuka jalan. Namanya Mbah Rekso. Lastri makin yakin, apalagi sejak Lucy makin parah sakitnya. Anak itu nggak berhenti demam, bahkan sekarang mulai sering kejang. Dan Wawan udah hampir nyerah. Dia udah nggak punya tenaga buat marah, apalagi mikir. Kadang cuma duduk di sudut rumah, mandangin langit-langit dengan mata kosong. Satu malam, Lastri nekat. Dia naik ojek ke arah Malang, lalu lanjut jalan kaki sendirian menuju arah Gunung Kawi. Udara malam dingin menusuk, tapi pikirannya makin panas. Di tangannya, dia bawa bunga 7 rupa, seikat rambutnya sendiri, dan uang yang diselipkan dalam amplop lusuh. Semua itu katanya syarat awal. Dia ketuk pintu rumah kayu tua yang gelap di bawah pohon beringin besar. Seorang pria tua dengan sorot mata tajam membuka pintu. Tubuhnya kurus, tapi auranya berat. Mbah Rekso. Sampeyan datang dengan niat yang sudah matang. Suara Simbah datar, tapi menghantam seperti palu. Lastri mengangguk tak sanggup bicara, tapi air matanya sudah menetes sebelum dia sempat sadar. Tangis itu bukan karena takut, tapi karena dia sudah tahu, hatinya nggak bisa balik lagi. Mbah Rekso lalu menyalakan dupa, membaca mantra dan membuka sebuah kain merah, yang di dalamnya ada segumpal tanah dan seutas tali rambut. Dia bilang, "Pilih siapa yang kamu serahkan. Tapi ingat, setelah kamu buka pintu ini, kamu harus terus melangkah, jangan balik badan." Dan Lastri dalam satu tarikan napas yang panjang, menyebut satu nama, Wawan. Malam itu juga, dia pulang ke rumah dengan langkah ringan tapi jiwa yang kosong. Dan 3 hari setelahnya, Wawan jatuh sakit. Bukan demam biasa, tubuhnya gemetar hebat, kulitnya memucat, matanya berkabut. Dan dokter nggak bisa jelaskan apa penyakitnya, hanya bisa bilang, tubuhnya seolah menolak hidup. Dan seminggu kemudian, Wawan meninggal. Lastri nangis di depan jenazah suaminya, tapi air mata itu nggak datang dari hati. Tangisnya terasa kosong, dingin. Seolah dia cuma menangisi kenangan bukan kehilangan. Tapi anehnya, sejak kematian Wawan, rejeki datang. Tiba-tiba ada orang yang mau beli gelang dagangannya dalam jumlah besar. Lalu ada tawaran endorse dari akun yang gak dikenal. Dan yang paling bikin Lastri bengong, pagi itu ada kurir datang bawa satu kotak putih mengkilap. iPhone 16, bukan replika, bukan bekas. Asli, masih segel, tanpa nama pengirim. Lastri hanya senyum kecil. Dan di cermin, untuk pertama kalinya dia lihat pantulan dirinya, yang bukan lagi Lastri yang dulu. Tapi semua belum selesai. Lisa dan Lucy makin hari makin rewel. Lucy yang tadinya sakit mendadak sembuh total. Tapi jadi aneh. Sering bicara sendiri. Kadang nyanyiin lagu yang gak pernah diajarkan. Dan Lisa sering ketakutan. Bilang dia lihat ayah mereka berdiri di sudut kamar, menatap mereka diam-diam sambil menangis. Dan malam itu, Lastri kembali duduk di pojok rumah dengan mata kosong, menimbang pilihan berikutnya. iPhone 11 hanya awal.
karena dia mulai sadar. Uang yang dia terima, seperti narkoba, bikin nagih. Dan kalau satu tumbal bisa mendatangkan satu benda mahal, berapa banyak yang bisa dia dapat kalau menumbalkan dua? Hari-hari setelah kematian Wawan berubah cepat. Lastri seperti orang baru, pakaiannya makin bagus, wajahnya makin cerah karena perawatan mahal, dan handphonenya selalu digenggam erat seolah nyawanya ada di sana. Semua orang di kampung heran. Bahkan tetangga terdekat yang tahu kondisi keluarganya dulu, sekarang cuma bisa berbisik-bisik di belakang punggungnya. Tapi anak-anaknya, Lisa dan Lucy, justru makin hari makin aneh. Lisa yang biasanya ceria, sekarang sering termenung di sudut kamar sambil menggambar sesuatu di dinding. Gambarnya selalu sama, sosok tinggi hitam dengan mata merah berdiri di antara dua anak kecil. Sedangkan Lucy sering tertawa sendiri tengah malam. Tertawa kecil, lirih, tapi bikin bulu kuduk siapapun yang dengar langsung berdiri. Lastri mulai merasa terusik. Bukannya kasihan, tapi dia takut. Takut kalau kelakuan anak-anaknya itu jadi penghalang rezekinya. Apalagi malam itu saat Lastri sedang scroll TikTok di handphone barunya, Lucy tiba-tiba datang menghampiri pelan-pelan, lalu berbisik, "Ibu, Bapak bilang dia masih lapar." Lastri langsung lempar handphonenya karena kaget. Jantungnya berdetak keras. Dia tahu itu bukan omongan anak 6 tahun. Itu pesan dari sesuatu yang belum selesai. Lastri mulai mimpi buruk tiap malam. Wawan datang dengan tubuh membusuk, duduk di ranjang mereka dulu, menatapnya, diam, tapi tajam. Dan keesokan harinya suara itu datang lagi. Tapi bukan dari anak-anaknya, melainkan dari kepalanya sendiri. "Kamu belum selesai. Kalau mau lebih, berikan lebih." Lastri tahu itu bukan suara manusia, tapi dia juga nggak bisa berhenti dengarnya. Itu seperti suara racun manis yang memanggil-manggil di dalam pikirannya. Dan entah kenapa, dia mulai berpikir, mungkin Lisa dan Lucy memang sudah bukan anak-anak manis seperti dulu. Mereka sering melawan, sering menangis tanpa sebab, dan yang paling Lastri nggak tahan, mereka selalu menyebut-nyebut ayahnya, seolah-olah ingin membuat Lastri merasa bersalah. Dan dari sanalah, niat jahat itu tumbuh lagi. Lastri pergi lagi ke Gunung Kawi. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Kabut turun lebih tebal. Langkah kakinya berat, tapi dia tahu harus terus maju. Di bawah pohon beringin yang sama, dia ketuk pintu kayu yang dingin. Mbah Rekso menatapnya dalam gelap. Tanpa berkata-kata, si dukun tua itu langsung tahu. Lastri nggak datang untuk minta maaf. Dia datang untuk menumbalkan lagi. 2 nyawa kecil untuk 2 pintu rejeki besar, kata Mbah Rekso. Dengan suara seperti bisikan angin mati. Lastri diam, tapi dari sorot matanya Mbah Rekso tahu. Dia sudah siap. Ritual dilakukan tengah malam. Kali ini darah ayam hitam disiramkan ke tanah. 3 dupa menyala, dan Lastri menyerahkan 2 helai rambut anak-anaknya, yang dia ambil diam-diam ketika mereka tidur. Dan besok paginya, tiba-tiba Lastri mendapat undangan wawancara kerja di sebuah perusahaan besar. Padahal dia nggak pernah melamar. Beberapa hari kemudian dia menang undian berhadiah uang tunai ratusan juta rupiah dari toko online yang bahkan nggak dia ingat pernah belanja di sana. Dan anehnya, semua uang itu langsung cair ke rekeningnya tanpa proses ribet. Tapi di rumah Lisa dan Lucy mulai sakit. Lucy kejang-kejang, matanya putih semua. Lisa terus berteriak setiap malam bilang ada pocong di dalam lemari. Tubuh mereka makin kurus, suara mereka makin kecil. Dan satu malam, mereka nggak bangun lagi. Dokter bilang mereka meninggal karena komplikasi demam tinggi. Tapi semua orang tahu, nggak masuk akal 2 anak kembar meninggal bersamaan, tanpa penyakit sebelumnya. Dan satu-satunya orang yang tidak menangis adalah ibu mereka sendiri. Lastri hanya berdiri, dengan tas mahal di bahu dan wajah tanpa ekspresi. Seminggu kemudian, rumah Lastri direnovasi total. Mobil baru parkir di depan pagar. Dia muncul di media sosial dengan gaya hidup mewah. Followersnya melonjak. Tapi di balik senyumnya yang manis,
ada kekosongan yang makin besar. Karena tiap malam, dia masih dengar suara-suara kecil memanggil dari dalam dinding rumahnya. Malam itu Lastri bangun karena mendengar suara pintu lemari terbuka sendiri. Awalnya dia pikir itu cuma angin. Tapi saat dia mendekat, tercium bau busuk menyengat seperti bangkai. Dia buka lemari perlahan. Kosong. Tapi dari dalam ada bisikan kecil. "Bu, main yuk di bawah tempat tidur." Lastri menjerit, tapi suaranya nggak keluar. Mulutnya seperti dikunci. Dan dari sudut cermin dia lihat dua sosok kecil berdiri di belakangnya. Pucat, bibirnya biru, dan mata mereka penuh amarah. Hari-hari berikutnya berubah jadi neraka. Lastri nggak bisa tidur. Setiap malam dihantui mimpi buruk. Kadang Wawan datang lagi, duduk di meja makan sambil mengunyah, tapi bukan makanan. Daging mentah, berdarah. Lalu Lisa dan Lucy muncul dari kolong meja, tertawa, lalu berubah jadi hitam legam dan menghilang ke dalam lantai. Semakin banyak uang yang datang, semakin gelap hidup Lastri. Satu malam ketika dia sedang live di TikTok memamerkan barang-barang mewahnya, kamera tiba-tiba goyang sendiri. Penonton lihat ada bayangan tinggi di belakangnya, dan suara anak kecil berbisik di speaker handphone. Live-nya viral. Tapi komentar-komentarnya mengerikan. "Barusan lewat cewek kecil di belakang Mbak. Itu suara anak kecil nangis ya?" "Astagfirullah Mbak, mukanya berubah pas menit 6. Lastri panik. Dia matikan live. Tapi handphonenya nggak bisa dimatikan. Layarnya terus menyala, menampilkan wajah Wawan menatap tajam, dan mulutnya bergerak seperti sedang berkata, "Bukan ini yang kamu mau kan?" Sejak saat itu, Lastri mulai bicara sendiri. Kadang ketawa keras di tengah malam, kadang duduk di lantai kamar sambil mengelus boneka milik Lisa. Boneka itu udah sobek, baunya apek, tapi Lastri peluk erat setiap malam. Tetangga mulai takut. Banyak yang dengar suara tangisan anak kecil dari rumah Lastri. Padahal dia tinggal sendirian. Bahkan ada yang lihat bayangan dua anak kecil main ayunan di malam hari di halaman belakang. Puncaknya, satu malam, rumah Lastri terbakar. Gak jelas dari mana apinya. Tapi warga lihat asap hitam tebal mengepul dari atap rumah. Ketika mereka datang untuk menolong, Lastri berdiri di tengah ruang tamu. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong, dan mulutnya penuh darah. Dia tertawa keras, lalu teriak, "Aku mau iPhone 16 sekarang, kasih aku uang lagi." Warga lari, polisi datang, Lastri dibawa ke rumah sakit jiwa, dan sejak itu dia nggak pernah kembali ke kampung. Kabar terakhir, dia masih hidup, tapi katanya setiap malam Lastri masih teriak-teriak di kamarnya, memanggil nama suami dan anak-anaknya. Kadang dia menulis di dinding dengan darahnya sendiri, "Tukar, semuanya bisa ditukar." Rumah sakit jiwa itu terletak di pinggiran kota, sepi dan dikelilingi pohon bambu yang bergoyang tiap sore, meski tak ada angin. Di salah satu bangsal terkunci, Lastri ditempatkan sendirian. Kamar itu dingin, cat temboknya mengelupas, dan hanya ada satu ranjang besi tua. Setiap malam suara tangisan kecil terdengar dari dalam kamarnya. Petugas jaga awalnya mengira itu hanya efek obat atau trauma berat. Tapi setelah beberapa hari, perawat mulai takut masuk ke kamar Lastri, karena mereka sering melihat bayangan anak kecil berlari di koridor. Dan terkadang, Lastri berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Bukan hanya bicara, tapi tertawa. Dan kadang menangis seperti ibu yang baru kehilangan anak. Pada suatu malam, Lastri ditemukan duduk di pojokan kamar. Wajahnya menghadap tembok, jari-jarinya berdarah. Di dinding tertulis sesuatu yang mereka pikir bukan tulisan manusia biasa. "Saya tukar mereka demi dunia, tapi ternyata dunia ini kosong tanpa mereka." Setiap hari Lastri semakin kehilangan kendali atas dirinya. Dia menolak makan, menolak mandi, bahkan tak mengenal lagi dirinya sendiri. Dia lebih sering memanggil-manggil nama Lisa dan Lucy, lalu mendadak diam seperti mendengarkan suara.
Saat ditanya siapa yang diajak bicara, Lastri menjawab pelan, "Mereka belum selesai bermain, tapi nanti mereka datang, jemput aku juga." Malam demi malam dia bicara sendiri, menyebut nama suaminya, lalu tertawa panjang. Kadang menari sendiri di tengah kamar, memegang boneka kain sobek yang tak diketahui dari mana asalnya. Suatu malam, salah satu suster yang piket malam mengaku melihat Lastri duduk di ranjang, mengenakan gaun pengantin putih, gaun yang penuh noda darah, rambutnya dikepang rapi, dan dia bicara ke cermin. "Aku siap, ambil aku juga. Aku nggak takut, aku sudah kaya. Tapi hatiku kosong, aku nggak bisa beli cinta mereka pakai uang. Jadi ambil saja semuanya, badanku, jiwaku, ambil semuanya." Cermin itu retak malam itu, padahal tak ada yang menyentuhnya. Dan sejak malam itu, Lastri tak pernah bicara lagi. Dia hanya duduk diam, memandang ke jendela, seolah menunggu seseorang datang dari balik kabut. Kisah Lastri sebenarnya lebih dari sekadar cerita horor biasa. Di balik semua teror dan kejadian mistis itu, ada pelajaran penting yang bisa kita renungkan bersama. Lastri adalah contoh nyata bagaimana keinginan berlebihan dan cara instan untuk meraih kekayaan bisa membawa kehancuran. Kita hidup di dunia yang penuh godaan. Barang mewah, gadget terbaru, kehidupan glamor, semua bisa bikin kita tergoda. Tapi kalau sampai kita mengorbankan orang yang kita cintai, atau melakukan hal-hal yang melanggar hati nurani, apa jadinya? Lastri ingin punya iPhone baru, ingin hidup mewah, tapi dia kehilangan hal paling berharga, keluarganya dan jiwanya sendiri. Uang yang didapat dari cara gelap tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Justru, itu jadi sumber kesengsaraan dan kehancuran. Jadi, cerita ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, dan jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas yang merugikan orang lain, apalagi keluarga sendiri. Karena kekayaan tanpa cinta dan rasa kemanusiaan itu kosong. Kalau kamu sedang mengalami kesulitan, ingat bahwa ada banyak cara halal dan benar untuk bangkit. Bantuan keluarga, teman, bahkan pemerintah atau lembaga sosial bisa jadi jalan keluar. Jangan sampai kita terjebak dalam keputusasaan sampai rela melakukan hal-hal yang menghancurkan. Semoga kisah Lastri jadi peringatan dan pembelajaran buat kita semua. Nah, itu tadi cerita tentang Lastri, seorang wanita yang sampai mengorbankan suami dan anak-anaknya demi mengejar kekayaan instan. Kisah ini memang menyeramkan, tapi di balik semua itu ada pesan yang bisa kita ambil, supaya kita nggak salah langkah dalam hidup. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, ya. Karena aku akan terus membawakan kisah-kisah horor nyata yang bikin merinding dan bikin kamu mikir. Kalau kamu punya pengalaman seram atau cerita menarik, tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti aku ceritakan juga. Dan nonton juga video menarik lainnya yang ada di atas layar kamu. Tuh ingat, Keucheng tidak pernah menyerah dan selalu cari jalan yang benar dalam hidup. Kekayaan sejati bukan cuma soal uang, tapi juga keluarga, cinta, dan ketenangan hati. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tidur yang cukup dan jangan terlalu larut dalam bayang-bayang gelap sebelum tidur. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.